Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang arsitek informasi pertemuan kedua. Apa itu arsitek informasi pertemuan kedua? Mari kita bahas. Alasan pentingnya arsitek informasi. Tidak dapat disangkal bahwa kita secara emosional terpengaruh dengan struktur fisik suatu bangunan. Jadi kadang-kadang kalian hanya melihat, wah desainnya bagus, enak dilihat, enak dipandang, nah seperti itu. Nah tapi pada kenyataannya kita nggak tahu bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mendesainnya, bagaimana cara mengolahnya agar bisa maksimal seperti itu. Nah disinilah pentingnya namanya arsitektur informasi. Dengan cara tersebut maka akan tercipta biasanya blueprint. Nah, blueprint itu adalah rancangan dari sebuah bangunan, rumah ataupun sistem. Karena dengan blueprint ini kita bisa mengembangkan, kita bisa menambahkan, kita bisa kalau sistem itu diedit ya gitu, diedit. Nah, seperti itu. Nah, sistem itu bisa dikembangkan dasarnya dari blueprint. Nah, hubungan blueprint dengan sistem ini apa, arsitek informasi ini apa? Jadi setiap pembangunan sistem atau setiap pembangunan website ataupun big system, contoh pembayaran, aplikasi, penerimaan mahasiswa baru, penerimaan siswa baru, itu pasti ada namanya informasi, arsitektur informasi. Nah, bagaimana definisinya? Suatu desain terstruktur pada lingkungan informasi bersama kombinasi dari pengaturan, pembelabelan, pencarian, navigasi, seni dan ilmu untuk membuat bentuk produk informasi, sebuah disiplin ilmu yang muncul untuk menerapkan prinsip-prinsip desain arsitektur ke dalam ranah digital. Nah, jadi contohnya navigasi dalam sebuah website itu atau sistem itu penting. Kenapa? Ya kita misalkan dari home masuknya ke menu yang lain. Jangan sampai kita home dulu terus apa gitu, atau login langsung exit. Nah, ke home-nya mana gitu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada navigasinya. Harus jelas. Nah, jadi ini ada beberapa penjabaran poin-poinnya. Yang pertama adalah informasi, penataan, pencarian, dan pengelolaan seni dan ilmu. Nah, ini harus menjadi satu. Karena informasi penting. Apa-apa saja misalkan dalam tahapan tersebut, misalkan websitenya home, halaman depan, menceritakan tentang bagaimana perusahaan tersebut, latar belakangnya, visi dan misi, dan lain-lain. Terus seni dan ilmu. Nah, ini menggunakan seni nih. Misalkan dalam tampilan website itu kalau bisa ya mengurangi warna merah ya. Itu bukannya nggak boleh warna merah. Karena warna merah itu capek, membuat mata cepat lelah. Seperti itu. Jadi untuk berlama-lama kurang nyaman. Biasanya menggunakan background warna hijau sama biru agar matanya lebih nyaman dan bisa lama dalam berinteraksi dengan website tersebut. Mengapa arsitektur informasi ini penting? Nah, menentukan biaya, terus nilai pendidikan, konstruksi, biaya pemeliharaan, dan pelatihan. Jadi di dalam sebuah arsitektur informasi ini bisa diketahui berapa sih budgetnya pembuatan ini, berapa sih kira-kira nanti trainingnya untuk penggunaan website ini atau sistem ini. Lalu maintainnya bagaimana? Maintainnya itu pemeliharaannya, kira-kira servernya itu harus dirawatnya, ditaruh di tempat seperti apa. Nah, nanti itu bisa diketahui dari blueprintnya tersebut atau rancang bangun dari sistem yang dirancang, kalian rancang gitu. Nah, dengan semua
Yang diketahui itu masa arsitektur informasi ini sangat penting karena banyak pengaruhnya ya. Tadi saya bilang dengan keterpengaruhan ini maka arsitektur itu hal yang boleh dibilang diutamakan gitu, karena dasar dari sebuah sistem adalah arsiteknya, blueprintnya. Seperti layaknya membangun rumah, itu ada arsiteknya, ada gambar blueprintnya, maka itu rumah itu bisa jadi. Sebelum jadi pun bisa digambar, oh nanti rumahnya akan seperti ini gitu. Biasanya kalau rumah menggunakan 3D ya, jadi bisa dilihat atas bawah kanan kirinya, seperti itu. Nah, hari ini sampai di sini. Di sini ada kuis yang bisa kalian kerjakan. Ada 2 pertanyaan. Seperti biasa, kalian kerjakan di kertas, di foto, fotonya dikirim ke email saya profarmansp@gmail.com. Oke, cukup sekian pembahasan pertemuan kedua kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.